Martial Peak 3698. Kelompok komandan pasukan yang tersisa saling memandang tanpa berkata-kata. Tidak diketahui yang mana dari komandan pasukan yang mendatangi Yang Kai dan berkata dengan hangat, "Tuan Yang, raja ini memiliki seorang murid yang berada di puncak masa mudanya. Seindah bunga, berbudi luhur, dan belum menikah. Dia paling mengagumi pahlawan. Dan saya pikir Tuan Yang adalah pasangan yang cocok untuknya. Jadi saya bersedia untuk menjodohkan kalian berdua. Apa yang Tuan Yang pikirkan?" Sekelompok komandan pasukan menoleh untuk menatapnya. Semuanya dipenuhi dengan kemarahan. Tetapi wajah pria ini dipenuhi dengan kebenaran ketika dia berkata, seorang pria dan wanita harus menikah ketika mereka berada di masa jayanya. Apa yang salah dengan itu? Komandan pasukan lainnya melangkah maju dan berkata, "Tuan Yang, keluarga raja ini memiliki 63 wanita yang belum menikah. Semuanya kurus dan gemuk. Masing-masing memiliki temperamen yang berbeda. Ketika saya bebas, duduklah dengan saya. Saya akan memanggil mereka. Saya dapat memilih apapun yang saya inginkan." Yang Kai benar-benar terdiam. Dia tahu bahwa manik-manik dunia di tangannya benar-benar patut ditiru. Jika tidak, kedua komandan pasukan ini tidak akan menampilkan pertunjukan seperti itu. Melihat bahwa semua orang ingin bertindak sebagai mak comblang, Yang Kai dengan cepat memberikan semua manik-manik dunianya kepada Liu Yi. Membiarkannya sakit kepala. Benar saja. Setelah melihat adegan ini, Liu Yi benar-benar terkepung. Kelompok komandan pasukan berdebat atau mencoba membujuknya untuk menyerahkan manik dunia. Yang Kai mundur dari pertempuran dan melihat sekeliling ke medan perang di sekitarnya. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Demon Rache menjadi gila tanpa alasan dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Yang tentu saja merupakan hal yang baik untuk pertempuran ini. Tapi itu pasti konspirasi. Jika dia tidak mengetahui konspirasi apa ini, tidak ada yang bisa tenang. Tapi sekarang setelah semua Kaisar Agung pergi, seberapa sulitkah menyelidiki masalah ini? Pada saat ini, jantung Yang Kai berdenyut, menyebabkan ekspresinya berubah. Ratusan juta kilometer jauhnya, di langit di atas kota Black Frost di wilayah utara, dua sosok berdiri dengan tenang. Yang satu memancarkan aura kebenaran yang cemerlang sementara yang lain memancarkan aura iblis. Di langit di atas kota kecil yang tidak dikenal ini, Kaisar Agung Darah Besi Star Boundary dan Demon Saint pertama wilayah iblis, Huang Wuji. Keduanya muncul dan diam-diam saling berhadapan. Setelah beberapa hari mengejar dan bertukar pukulan, mereka berdua akhirnya tiba di sini dari wilayah barat. Pada titik ini, Huang Wuji berhenti dan tersenyum misterius saat dia menatap Zhan Wuhen. Zhan Wuhen menoleh dan melihat sekeliling. Divine Sense-nya menyapu seperti gelombang pasang. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kilometer sedang diselidiki. Kemunculan Huang Wuji yang tiba-tiba di sini sangat membingungkan Zhan Wuhen. Dari semua kejadian sebelumnya, sepertinya Huang Wuji datang langsung ke sini. Tapi apa istimewanya hal itu yang bisa menarik perhatian seorang Demon Saint? Meskipun Zhan Wuhen adalah Kaisar Agung Star Boundary, dia tidak maha tahu. Paling tidak, dia tidak bisa melihat jenis permainan apa yang dimainkan oleh para Saint Demon dan hanya bisa bereaksi sesuai dengan itu. Memikirkan kembali adegan ketika Demon Saints muncul, Zhan Wuhen samar-samar merasa bahwa ada semacam konspirasi mengejutkan yang menunggunya di Star Boundary. Huang Wuji telah datang ke tempat ini tetapi tidak pergi. Bagaimana dengan 9 Saint Demon lainnya? Apakah mereka pergi ke tempat lain? Apa yang sedang dilakukan para Demon Saint? Meskipun dia tidak tahu, satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa meskipun Saint Demon telah memasuki Star Boundary dengan nyawa mereka dipertaruhkan, mereka juga telah menempatkan Kaisar Agung Star Boundary dalam posisi bertahan. Kota kecil di bawah ini tidak terlalu besar, dengan hanya beberapa ratus ribu orang yang tinggal di sini. Dan bahkan ada lebih sedikit Origin King Realm ke atas. Kota kecil dengan sumber daya yang langka secara alami tidak akan mampu menarik pembudidaya yang kuat. Belum lagi Star Boundary telah merekrut selama 10 tahun terakhir. Dan lebih dari setengah dari Origin King Realms di Black Frost City sudah bergabung. Karena itu, meskipun Huang Wuji dan Zhan Wuhen telah berada di sini selama beberapa waktu, tidak ada seorang pun di kota di bawah yang menemukan mereka. Jika Huang Wuji tidak mengambil tindakan, Zhan Wuhen tidak akan mengambil tindakan.
Menghadapi Demon Saint pertama wilayah iblis, Zhan Wuhen tidak berani menurunkan kewaspadaannya meskipun dia berada di Star Boundary. Begitu dia bergerak, dia pasti akan habis-habisan. Ketika gelombang kejut pertempuran menyebar, berapa banyak orang di kota kecil di bawah ini yang bisa bertahan? Kecuali dia bisa menemukan kekurangan di Huang Wuji dan memberinya pukulan fatal. Dalam konfrontasi sunyi ini, aura mereka bertabrakan. Ekspresi Zhan Wuhen acuh tak acuh. Tetapi ekspresi Huang Wuji agak serius. Bukannya Huang Wuji tidak bisa melawan Zhan Wuhen. Tapi jika memang ada lingkungan yang adil, mereka berdua kemungkinan besar akan seimbang. Namun, bagaimanapun, ini adalah Star Boundary. Jadi ada sedikit perbedaan antara itu dan hukum dunia wilayah iblis. Zhan Wuhen juga seseorang yang telah diberkati oleh kekayaan dunia dan diakui oleh kehendak dunia. Di sisi lain, invasi ke Huang Wuji dihadapkan dengan permusuhan oleh dunia. Dan dengan demikian, ada perbedaan kekuatan yang jelas. Zhan Wuhen juga sangat yakin bahwa jika Huang Wuji tidak melarikan diri, dia akan mampu melukai iblis ini dengan parah dengan biaya tertentu. Namun, ratusan ribu makhluk hidup di kota kecil di bawahnya membuatnya tidak mungkin untuk bertindak gegabah. Kaisar Agung diakui oleh dunia dan merupakan penjaga dunia ini. Jika mereka tidak memiliki hati yang protektif, bagaimana dunia bisa mengenali mereka? Bicara, Zhan Wuhen adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Huang Wuji dengan acuh tak acuh bertanya, apakah Kaisar Agung punya saran? Saya tidak berani menasihati kamu. Saya hanya berharap perdamaian antara dua dunia dan tidak ada lagi kematian yang tidak bersalah. Huang Wuji tersenyum. Perang telah dimulai. Dan korban dari dua klan dunia tidak terhitung. Siapa yang bisa melepaskan perseteruan darah yang begitu dalam? Kaisar Agung hanya menipu dirinya sendiri. Zhan Wuhen berkata, ras iblis mundur dari Star Boundary dan menyegel jalan antara dua dunia. Tidak lagi melangkah ke Star Boundary. Perang akan berakhir. Apakah menurutmu itu mungkin? Huang Wuji tertawa. Semuanya tergantung pada individunya. Zhan Wuhen biasanya menggunakan tinjunya untuk berbicara dengan orang lain. Ini adalah kejadian langka di mana dia mencoba berunding dengan orang lain. Namun, jika dia ingin menghindari lebih banyak korban di Star Boundary, dia hanya bisa melakukannya. Aku tahu bahwa wilayah iblis tidak bisa bertahan lama. Jadi menyerang Star Boundary hanya untuk menemukan tempat untuk berdiri. Sebenarnya, tidak perlu melakukannya. Jika ada dunia lain untuk ras iblis untuk ditinggali, mengapa ada kebutuhan untuk memulai perang antara dua dunia? Sebagai Kaisar Agung, dia secara alami memahami niat Yang Kai. Yang disebut dunia lain adalah wilayah yang telah ditelan oleh manik batas misterius. Huang Wuji perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Tidak ada gunanya menjelaskannya padamu. Zhan Wuhen mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Huang Wuji tiba-tiba membuka tangannya dan berteriak. Abu menjadi abu. Debu menjadi debu. Hidup sampai mati. Roh sampai mati. Semuanya akan binasa. Pada awalnya, suaranya tidak keras. Tetapi setelah dia mengucapkan kalimat pertama, suaranya seperti lonceng besar yang bergema di seluruh dunia. Tidak hanya itu, suara 9 orang lainnya juga bergema. Bercampur menjadi satu tetapi tanpa sedikit pun kekacauan. Seolah-olah mereka adalah orang yang sama yang mengucapkan kata-kata ini dalam 10 nada yang berbeda. Dalam sekejap, seluruh dunia dipenuhi dengan kata-kata ini. Semua makhluk hidup yang hadir menatap langit dengan ngeri. Pada saat ini, hati Yang Kai berdenyut. Di wilayah barat, di medan perang, banyak komandan pasukan berkumpul di sekitar Li Wei. Demi mendapatkan world bet terlebih dahulu, semuanya memerah di wajahnya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu, hidup menjadi mati, roh menjadi mati, semuanya akan binasa. Ketika suara ini terdengar, seluruh dunia terdiam saat suara itu berhenti. Semua orang melihat ke arah langit, dengan Li Wei sebagai pemimpinnya. Kelompok komandan pasukan semuanya memasang ekspresi serius. Meskipun suara 10 orang ini bercampur, salah satu suara mereka sangat keras dan jelas. Komandan pasukan telah mendengar suara Huang Wuji sebelumnya. Jadi mereka secara alami segera mengenalinya. Suara 10 Saint Demon bergema di seluruh Star Boundary. Seberapa menakutkankah ini?
Tidak baik. Ekspresi Yang Kai berubah. Apa yang salah? Li Wuyi bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi, dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dari nada suara Yang Kai, sepertinya dia merasakan sesuatu. Bukan karena kekuatannya lebih rendah dari Yang Kai, tetapi Yang Kai mewarisi pengakuan dunia dari Kaisar Agung Bulan Cerah dan memiliki persepsi unik tentang dunia. Penghalang dunia. Setelah Yang Kai mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Memutar kepalanya, dia melihat bahwa tidak jauh di atas mayat ras iblis, ki iblis yang mengepul sedang dipancarkan. Dalam sekejap mata, 500.000 mayat telah mengembun menjadi ki iblis hitam yang tebal dan berubah menjadi naga banjir yang membubung ke langit. Tidak hanya ini yang terjadi di medan perang terdekat. Itu sama di medan perang di sebelah jalur dua dunia. Tentara Yurumeng dan yang lainnya hanya menderita 500.000 korban. Tetapi di medan perang utama di samping jalur dua dunia, jumlah korban tidak terhitung. Hanya dalam beberapa hari, puluhan juta orang telah dibunuh oleh Star Boundary Army. Dan jumlah orang yang saling membunuh mungkin tidak kurang dari itu. Puluhan juta mayat di Menrace berserakan di tanah. Dan dari mayat yang dimutilasi ini, Demoniki melonjak keluar dan berkumpul di satu tempat. Melihat sekeliling, orang bisa melihat bahwa seluruh dunia gelap gulita. Demoniki memenuhi udara saat pilar hitam raksasa terangkat ke langit. Tampaknya ingin menembus lubang di langit. Dengan ledakan keras, pilar bundar itu meledak dan terbelah menjadi 10 arah yang berbeda. Berubah menjadi 10 gelombang hitam yang dengan cepat menghilang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa 10 arah ini adalah tempat 10 Saint Demon telah melarikan diri. Ekspresi Li Wuyi berubah drastis saat dia buru-buru mengeluarkan Space Spirit Bat dan mengirim pesan. Ingin bertanya kepada Zhan Wuhen apa yang telah terjadi dan juga memberitahunya tentang situasi di sini. Sayangnya, setelah berita itu menyebar, tidak ada tanggapan. Pada saat ini, bagaimana Zhan Wuhen punya waktu untuk menjawab? Segera setelah Huang Wuji meneriakkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, Zhan Wuhen tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebuah bendera merah darah muncul dari udara tipis dan terbang menuju kota Black Frost. Bendera pertempuran darah besi, manifestasi dari kultivasi Zhan Wuhen dan bisa dikatakan sebagai simbolnya. Kaisar Agung Darah Besi ingin mengambil tindakan terhadap Huang Wuji, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kehidupan ratusan ribu orang di bawahnya. Jadi dia hanya bisa memikirkan cara untuk mengambil orang-orang dari Black Frost City terlebih dahulu. Ratusan ribu makhluk hidup menengadah dan melihat langit diselimuti warna merah tua, membuat mereka panik. Bendera pertempuran darah besi menyelimuti kota kecil itu. Dan dengan sapuan, itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke kejauhan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di kota. Dan semua makhluk hidup, termasuk kucing dan anjing kecil, telah tersapu oleh bendera pertempuran. Tidak sampai lebih dari 10 napas kemudian penduduk kota Black Frost mulai melihat cahaya hari lagi. Cahaya merah yang mengelilingi mereka berangsur-angsur menghilang dan semuanya muncul di dataran tandus. Melihat sekeliling, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Bersambung.